Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam kuliah struktur beton berulang, di mana struktur beton berulang merupakan material yang paling banyak digunakan dalam pembangunan infrastruktur seperti bangunan gedung, jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Pemilihan struktur beton berulang disukai karena kemudahan dalam pengerjaannya, tidak memerlukan tempat yang luas dan khusus dalam suatu pekerjaan proyek. Sesekali memang diperlukan mengingat besarnya infrastruktur yang akan dibangun atau kesediaan material yang terbatas, sehingga harus dilakukan penyetokan di lokasi proyek. Adapun material pembentuk daripada struktur beton bertulang itu terdiri dari dua, yaitu beton dan baja tulangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beton. Beton terbentuk dari hasil pencampuran semen, agregat kasar dan agregat halus, yaitu pasir dan split, dan air yang dicampur menjadi satu kesatuan dengan komposisi yang telah direncanakan untuk mencapai mutu tertentu dalam satuan MPa. Semen sebagai campuran beton itu diatur menggunakan SNI 152049 tahun 2004 tentang semen Portland. Kemudian pasir atau agregat halus. Untuk persyaratan penggunaan pasir itu yang pertama diatur dalam SNI 031968 tahun 1990 tentang pemeriksaan analisa saringan agregat halus. Yang kedua yaitu SNI 031971 tahun 1990 tentang pemeriksaan kadar air yang terkandung di dalam pasir. Yang ketiga yaitu SNI 03 tahun 1970 tahun 2008 tentang pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air oleh agregat halus atau pasir. Yang keempat kemudian diatur dalam SNI 034804 tahun 1998 tentang pemeriksaan berat isi atau berat volume daripada agregat halus atau pasir. Yang kelima SNI S04 1989F tentang pemeriksaan kadar lumpur yang terkandung di dalam agregat halus. Kemudian untuk agregat kasar atau batu pecah, kriteria penerimaan atau persyaratan yang harus dipenuhi yaitu yang pertama diatur dalam SNI 031968 tahun 1990 mengenai pemeriksaan analisa saringan agregat kasar. Kemudian yang kedua SNI 031971 tahun 1990 tentang pemeriksaan kadar air yang terkandung di dalam agregat kasar. Yang ketiga SNI 031969 tahun 1990 tentang pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air di dalam batu pecah atau agregat kasar. Yang keempat SNI 034804 1998 tentang pemeriksaan berat isi atau berat volume daripada agregat kasar atau batu pecah. Yang kelima SNI S04 tahun 1989 F tentang pemeriksaan kadar lumpur yang terkandung di dalam agregat kasar. Yang keenam atau yang terakhir SNI 032417 1991 tentang pemeriksaan keausan dengan mesin abrasi Los Angeles. Yang terakhir itu air bersih. Sebagai campuran beton, air yang digunakan pada campuran beton harus bersih dan bebas dari bahan-bahan yang merusak.
yaitu yang mengandung oli, asam alkali, garam, bahan organik, atau bahan-bahan lain yang merugikan terhadap beton atau tulangan. Dari hasil campuran semen, pasir, batu pecah, air dengan komposisi tertentu dan dengan mutu tertentu, itu akan menghasilkan beton. Nah, di sini beton ini diatur dari SNI 03 2914 tahun 1992 khusus untuk spesifikasi beton bertulang kedap air. Terus kemudian SNI 032915 tahun 2002 atau yang terbaru itu tentang spesifikasi beton tahan sulfat. Jadi kalau kita menginginkan beton kita tahan terhadap sulfat, kita harus mengikuti SNI 032915 tahun 2002 atau yang terbaru. Dan juga untuk spesifikasi beton bertulangan yang kedap air, kita mengacu pada SNI 032914 tahun 1992. Nah, kemudian untuk pengaturan dari jumlah komposisi dari campuran semen, pasir, batu pecah, dan air, itu kita menggunakan SNI 032834 tahun 2002 atau yang terbaru tentang tata cara pembuatan rencana campuran beton normal. Setelah dilakukan perhitungan perencanaan dengan menggunakan SNI 032834 2002, yaitu job list formula, dan didapatkan komposisi dari masing-masing material, kemudian dilakukan pencampuran. Di sini kita bisa lihat pencampuran agregat halus dan agregat kasar yang dilakukan di batching plant atau pabrik beton ready mix. Nah, agregat tadi dialirkan dengan menggunakan conveyor. Ini kita bisa lihat agregat yang telah tercampur, yaitu agregat halus dan agregat kasar. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rock mixer bersamaan dengan semen dan air untuk menghasilkan beton segar. Ini kita bisa lihat beton segar yang dihasilkan dari pencampuran material-material tersebut dan siap untuk dikirim ke lokasi proyek tempat pengecoran akan dilakukan. Nah, sampai di lokasi proyek itu dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian selam dan pembuatan benda uji silinder. Ini kita bisa lihat proses pelaksanaan pengujian selam. Nah, untuk tata cara pengujian selam, kalian bisa lihat pada video yang direkomendasikan di atas. Pengujian selam ini hasilnya ataupun kriteria yang diinginkan, jumlah penurunan selamnya itu tergantung daripada struktur yang akan dicor. Ini kita lihat hasilnya bagus. Nah, terus kemudian ini adalah proses pembuatan benda uji silinder. Nah, proses benda uji silinder ini bila telah selesai dan betonnya sudah mengeras 1 hari dari 24 jam, kemudian dibuka dan dilakukan perendaman atau perawatan di lapangan
sampai pengujian kuat tekan. Nah, setelah proses tersebut dijalankan, yaitu pengujian selam dan pembuatan benda uji, lalu dilakukan pengecoran di lapangan. Ini kita bisa saksikan pelaksanaan pengecoran dengan volume beton yang besar, yaitu pengecoran pada bagian fondasi. Kita bisa lihat di sini penggunaan vibrator untuk memadatkan beton. Kemudian setelah pengecoran selesai dilakukan pada usia tertentu yang telah kita tentukan, kita lakukan pengujian kuat tekan terhadap benda uji silinder yang telah kita lakukan perawatan. Nah, ini kita bisa lihat benda uji yang kita lakukan perawatan dengan cara merendam. Ini adalah benda uji yang siap untuk dilakukan pengujian kuat tekan. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil pengujian. Nah, ini kita bisa lihat pola keruntuhannya. Ini ada tanpa gesekan. Kemudian ini dengan adanya gesekan. Nah, artinya bisa kita ketahui bahwa pada pengujian benda uji silinder ini terjadi geseran. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan tegangan dan regangan pada beton. Nah, beton itu seperti bagaimana kita ketahui, dia sangat baik atau kuat dalam menahan tekan, akan tetapi dia mempunyai kelemahan tidak tahan dalam menahan tarik. Nah, jadi di sini kita bisa lihat grafik tegangan vs regangan, di mana absisnya adalah regangan, kemudian ordinatnya adalah kuat tekan atau tegangan tekan yang mampu ditahan oleh beton. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa regangan beton pada saat terjadi runtuh atau hancur itu nilainya 0,003. Nah, kemudian kuat tekannya pada saat kondisi keruntuhan itu menurun sebesar 15%, sehingga kuat tekannya pada saat keruntuhan itu tinggal 85% atau 0,85. Ini kita bisa lihat tegangan dan regangan yang terjadi pada penampang beton yang menerima beban akibat melentur. Nah, ini kita bisa lihat bahwa regangan yang terjadi pada beton pada saat dia runtuh itu nilainya 0,03, dan kuat tekannya itu 0,85 FC frame ya. Jadi bisa kita lihat di sini, FC frame itu adalah kuat tekan beton yang kita tentukan ya, sesuai dengan hasil perhitungan dalam satuan MPa, dan epsilon CU adalah regangan runtuh ke beton, nilainya 0,03. Kemudian FC ini adalah kuat tekan beton sangat runtuh 85% atau 0,85 daripada FC frame. Kemudian EC ini adalah modulus elastis daripada beton. Jadi dasarnya penggunaan 0,03 ini dan 0,85 ini berdasarkan daripada hasil uji yang dilakukan bahwa keruntuhannya beton itu adalah pada regangan 0,03 dan tegangan atau kuat tekannya adalah 0,85 FC frame. Nah, sampai di sini pembahasan kita tentang beton saya cukupkan. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya tentang
tulangan beton. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.